Hitung dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh, ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam, dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat masa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang. Kalau dibagi rata dengan target kalian, masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya, dan Ardian juga bicara tadi betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi dibilang gratis, tiba-tiba sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja Pak Bon, langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus mencari, memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, oh dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah, lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah, itu gimana ya? Gua masih belum nangkap. Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil 600.000, cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya harus dong. Kenapa? Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Baik. Kalau kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi. Kalau kemiskinan tidak ada, inflasi investasi masuk. Baik, sudah clear. Tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau dalam properti. Akan hadir industri di desa. Nah, ini grand desainnya, desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi dikasih yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Yang mana yang gratis? 3 juta ini ya, yang 2 juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta juga gratis. Baik, kalau jadi begitu 3 juta pakai cicilan itu 21,3. 3 juta ini 3 juta. Makanya aku kasih dulu waktu ke Pak Wamen. Ada 3 juta rumah. Boleh, makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Jadi 3 juta rumah gratis katanya. Sementara kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Jadi begini, pertama ini elegan ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang seperti tadi di Kompas juga diulang.
Dan karena itulah Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Dan barusan tadi kita melihat teman-teman seperti apa cuplikan video daripada perdebatan yang luar biasa, dan juga bisa kita bilang perdebatan sengit teman-teman, antara para petinggi-petinggi kita yang luar biasa sekali. Ada di situ tadi kita bisa lihat yang sudah sangat-sangat terkenal sekali, ada Bang Adian Napitulu, dan juga jadi lawan debatnya yang saling adu argumen teman-teman. Dan ada tadi beberapa hal atau inti daripada pembahasan mereka dalam cuplikan video tersebut, dan berikut kita coba membaca tanggapan-tanggapan daripada netizen kita teman-teman. Ada di sini yang mengatakan, yang komentar pertama mengatakan di sini, Bang Adian idola saya, semoga kapan-kapan bisa ketemu. Ya teman-teman, ini berupa komentar yang salut dan juga mengidolakan seorang Adian Napitulu ini, karena dari cara dia berbicara ketika dia mengadu argumen dengan lawan bicaranya, dia selalu menanggapi dengan hal-hal yang tegas dan juga selalu memberikan tanggapan yang selalu masuk akal di dalam pikiran kita, dan sehingga kita mudah untuk mencerna daripada omongan daripada Bang Adian Napitulu ini teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada di sini yang juga mengatakan gaji 1 juta tapi punya rumah hasil dari warisan dari orang tua, apakah mereka masih bisa memperoleh jatah rumah gratis? Ya teman-teman, ini juga pembahasan mereka yang dengan kepemimpinan daripada Prabowo kemarin dan juga Wapres Gibran, dengan usulan-usulan yang sangat luar biasa yang menjadikan di sini ada daripada atau kita bisa memperoleh jatah daripada rumah gratis teman-teman. Apakah itu benar? Entah gimana nanti ke depannya. Mudah-mudahan itu benar, sehingga juga masyarakat pendukung daripada Wapres ini atau Prabowo presiden kita semakin percaya bahwa pemimpin Indonesia kita luar biasa sekali teman-teman. Oke, ada lagi di sini dikatakan sikat Pak Adian, mereka omong-omong manis sekali katanya. Lanjut lagi, proyek 3 juta rumah kagak jadi. Waduh, luar biasa sekali itu. Lanjut terus Min, Bung Adian paling terbaik masalah bahas ini. Oke, ada juga komentar dari rekan kita yang luar biasa yang mengatakan, kalau menurut saya nggak usah bicara kemiskinan, tapi satu ada di sini dia cantumkan teman-teman, korupsi hukum mati, ciptakan lapangan kerja, TNI dan Polri jangan ikut berpolitik, tugasnya menjaga negara, polisi tugasnya mengayomi masyarakat. Oke, lanjut lagi teman-teman, sikat habis Bung Adian, kasihan Pak Prabowo ditipu terus sama menterinya. Sikat terus Bang Adian. Ya udah berapa kali mendapat pujian daripada netizen teman-teman bahwa sosok Adian Napitulu ini luar biasa sekali dalam membahas hal atau masalah-masalah seperti begini. Semangat Adian Napitulu. Hoax aja rumah gratis untuk rakyat. Ya teman-teman, ada juga yang menanggapi
tentang rumah gratis ini. Dan saya rasa dari dulu ini udah lumayan lama teman-teman setelah mereka menjabat, dan saya lihat sampai sekarang masih belum ada, ya kalau menurut saya atau secara kasat mata saya sih belum ada yang namanya rumah gratis. Yang ada ya bayar sendiri, dan juga ya istilahnya mau punya rumah bayar sendiri, paling tidak dicicil ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Siapa ini yang bilangnya rumah tipe 36/70 ini gratis kepada warga yang miskin? Bicaranya sangat wow, dan seiring waktu apabila terbukti omong-omong, wah memalukan. Yang ngomong itu bukan makelar yang dijadikan menteri. Sehat selalu idolaku tercinta Bang Adian Napitulu. Sukses ya Bang Adian, semangat Bang. Ya, dia lagi mendapatkan pujian atau berupa kata-kata semangat daripada netizen kita teman-teman, karena di sini lumayan banyak yang mengidolakan daripada Adian Napitulu. Siap lur, yang sudah terima rumah gratis tolong dikabari. Rakyat bersamamu Pak Adian, suara rakyat. Pemerintah jangan janji-janji kepada rakyat kalau tidak bisa merealisasikan tentang rumah gratis. Rakyat hanya ingin dipermudah persyaratannya dan ingin ringan cicilannya saja, simpel kan? Ya, benar itu teman-teman, komentar ini sangat-sangat, ya saya setuju dengan komentar ini. Tidak usah dengan nanti ada dikatakan ada rumah gratis, malah banyak yang juga mengambil kesempatan. Dan sampai sekarang pun masih belum ada yang mendapatkan rumah gratis. Kalau ada pun diketukan dalam komentar teman-teman, biar juga kita bisa mendapatkan, dan juga persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan itu tidak diribetkan ya teman-teman. Babat semuanya Bang Adian. Ingat yang dibilang opung pandanas nababan, kalau Marwarar Sirait itu selalu pingin dikenalkan akan dan pengusaha yang lain. Intinya Kejagung segera mengaudi darah. Lanjut lagi teman-teman, komentar dari saudara kita yang mengatakan 19 juta lapangan kerja, mana buktinya Fahri dan Marwarar katanya. Terusing percoyo kie shopo, ya ini dia menggunakan bahasa daerah teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, ada di sini yang juga mengatakan Prabowo ikut dalur Jokowi, Indonesia jalan di tempat. Kami di desa menunggu rumah gratisnya. Apakah sampai di desa? Kami desa mana aja yang dibangun? Cuma Adian Napitulu aktivis 98 gak rakus jabatan orangnya. Cerdas, jujur, berani. Zaman Jokowi diminta jadi menteri ditolak. Nggak kayak aktivis gandungan, jadi kutu loncat sana sini mencari jabatan. Ya teman-teman, ternyata juga Adian Napitulu ini pernah ditawarkan suatu jabatan dan dia menolak. Di sini juga kesalutan atau masyarakat banyak yang mengidolakan daripada Adian ini, bahwa dia tidak rakus jabatan. Dia tetap fokus dengan yang ia jalankan dan berani menegaskan kebenaran, dan juga berani menyampaikan aspirasi yang juga menjadi keluhan daripada masyarakat. Ngibulnya syahdu katanya. Lanjut lagi, sama-sama penjilat kok ribut rakyat muak. Lanjut lagi, rumah gratis, makan gratis, edannya gratis. Itu berharap rumah itu. Jangan cuma janji Pak, kami tunggu, kalau tidak kami rakyat akan tuntut. Lanjut lagi teman-teman, ada di sini yang mengatakan juga betul sejak Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo tercipta nggak seperti PDIP, kuat kerinting tapi korupsi. Wah, luar biasa ini komentar ini teman-teman, nyindirannya, sindiran luar biasa. Oke, lanjut lagi teman-teman, Menteri Manuhara Sirait omon-omon digantikan Abang Adian. Berapa Bang Adian? Lanjut lagi teman-teman, ada di sini juga yang mengatakan
mana ada di desaku bang rumah gratis, cuma nomor-nomor katanya. Oke, ada lagi juga komentar dari saudara kita, Adian dicatat tak kalau nggak janji rumah gratis nggak terpenuhi bang, Adian tagih janjinya buat rakyat, soalnya saya nggak percaya dengan rumah 3 juta gratis. Ya teman-teman, itulah merupakan beberapa komentar daripada netizen kita atau tanggapan mereka tentang video tadi yang sudah kita saksikan bersama teman-teman. Dan mudah-mudahan dengan kita melihat dan menyaksikan cuplikan video yang singkat tadi teman-teman, ada pemahaman kita atau bisa membuka wawasan kita tentang perdebatan-perdebatan mereka, atau mari kita juga mengambil hikmah daripada inti daripada mereka berdebat atau mereka mengayomi daripada masyarakat, terutama daripada Adian Napitulun ini luar biasa sekali, yang selalu banyak masyarakat yang mengidolakan daripada Adian ini teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Salam NKRI harga mati.